Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai konsep seksualitas. Seksualitas secara umum yaitu suatu hasrat untuk menjalani suatu hubungan yang menimbulkan kehangatan, kemesraan, dan rasa dicintai. Seksualitas adalah bagian dari dimensi yang luas, yang dibuktikan dengan adanya teori seperti biologi, psikologi, serta teori antropologi yang berupaya dalam memberikan penjelasan tentang pendapatnya berhubungan dengan seksualitas. Seksualitas merupakan bagian dari konsep diri yang diidentifikasi sebagai bentuk identitas diri dari individu. Kemudian terdapat 4 aspek seksualitas. Yang pertama yaitu identitas seksual. Identitas seksual merupakan ciri seksual secara biologis yang digambarkan dan dipengaruhi dari susunan kromosom sehingga dapat memberikan perbedaan secara genetik baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, orientasi seksual merupakan cara seseorang memperlihatkan ideal diri, jati dirinya, rasa nyaman, serta perilaku menerima diri yang berhubungan dengan aktivitas seksual mereka. Orientasi seksual bagian dari dimensi seksualitas yang terdiri dari heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Kemudian, nilai seksual yang memiliki pengertian sebagai suatu pola, yaitu bagaimana seseorang menilai kehidupan dan bagaimana cara pengambilan keputusan oleh setiap orang, salah satunya pengambilan keputusan terkait seksual. Adapun 3 nilai yang berhubungan dengan seksualitas, yakni terdiri dari nilai dari luar atau eksternal, nilai dari dalam diri sendiri atau internal, serta nilai moral. Yang keempat, peran seks. Sikap penerimaan diri individu dalam peran serta kemampuan untuk dapat sesuai dengan jenis kelaminnya. Apabila kita melihat seseorang pria, akan memperlihatkan sifat-sifat alaminya sebagaimana pria. Begitu pula sebaliknya. Terdapat 4 perilaku seksual, yaitu fase desire, excitement, orgasm, dan resolution. Yang pertama yaitu fase desire, dimulai dengan adanya rasa tertarik atau keinginan dan fantasi pada hubungan seksual. Yang kedua, pada tahapan excitement, hal yang berperan penting pada peningkatannya yaitu fantasi dan rangsangan secara kuat. Ditandai dengan perasaan bahagia dari pasangan yang diikuti adanya perubahan secara fisiologi pada pria. Biasanya respon pada genitalia yang disebut dengan ereksi penis, sedangkan pada wanita akan mengalami lubrikasi vagina. Kemudian tahap yang ketiga yaitu fase orgasm. Tahap puncak dari suatu kenikmatan seksual disebut juga dengan fase orgasme, di mana dalam tahapan ini akan terjadi pelepasan ketegangan seksual dengan manifestasi yang muncul, yakni meningkatnya frekuensi denyut jantung, peningkatan pada tekanan darah, dan pernafasan menjadi cepat, serta adanya kontraksi otot perineal dan organ reproduksi terutama dalam rongga pelvis. Yang keempat, fase resolution, yaitu tahap terakhir yang akan merasakan relaksasi secara keseluruhan serta adanya kenyamanan yang timbul. Beda halnya dengan coital activity, pada non-coital activity secara umum digambarkan dalam bentuk tindakan nyata, yaitu seperti ciuman, stimulasi erotis, masturbasi, serta hasrat dalam suatu hubungan dengan pasangan. Kemudian perkembangan seksualitas dimulai dari masa pranatal atau bayi. Sigmund Freud menyatakan bahwa tahapan perkembangan psikoseksual dalam tahapan ini terdiri dari tahapan oral pada usia 0-1 tahun, mulai dengan rasa puas, kegembiraan, atau rasa nikmat yang biasanya didapatkan dengan menghisap, menggigit, mengunyah, atau mengeluarkan suara. Normalnya, anak akan mengalami ketergantungan terhadap orang tuanya dan akan selalu ingin mendapatkan perlindungan sehingga timbulnya rasa aman pada anak. Tahapan anal biasanya akan dialami pada usia 1-3 tahun. Kepuasan yang diperoleh dalam tahapan ini yaitu pada saat proses defekasi. Anak akan mulai memperlihatkan dirinya dengan sikap narsistik atau mencintai dirinya sendiri, serta perilaku mementingkan dirinya sendiri. Kemudian pada masa kanak-kanak terbagi ke dalam beberapa kategori usia, yaitu usia toddler, prasekolah, dan sekolah. Pada anak, tingkat kepuasannya ada pada stimulus autoerotis, yakni melalui sentuhan atau rabaan, timbulnya rasa nikmat di beberapa bagian tertentu, khususnya pada erogennya atau daerah tubuh yang mempunyai sensitivitas lebih besar. Pada tahap ini, mulai adanya timbul rasa suka terhadap individu yang berbeda jenis dengannya.
Perkembangan yang terjadi pada anak yaitu mulai adanya pengenalan terhadap jenis kelaminnya, di mana anak mulai mengetahui apakah dirinya laki-laki atau perempuan. Kemudian anak akan mulai mempelajari dengan berinteraksi atau dengan melihat orang tua, serta akan terjadi suatu perkembangan peran yang sejalan dengan identitas gender yang dimiliki. Pada masa-masa sekolah, anak akan aktif bertanya terkait seksual dengan cara bertanya pada orang yang lebih dewasa dari sumber bacaan ataupun berfantasi. Kemudian pada masa pubertas, perubahan yang terjadi yaitu dengan adanya perubahan pada citra tubuh atau yang dikenal dengan body image. Individu akan memperhatikan perubahan yang terjadi pada fungsi tubuhnya, mempelajari sikap, keadaan sosial, dan yang lainnya, yaitu perubahan pada fisik diantaranya berat badan, tinggi badan, otot, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, ukuran buah dada yang bertambah, atau pada wanita mulai mengalami haid. Tahapan ini yang dinyatakan oleh Freud yang merupakan tahap genital akan dialami pada usia di atas 12 tahun. Dalam tahap ini akan timbul kembali rasa puas yang akan menuju rasa cinta yang serius terhadap pasangannya. Kemudian masa dewasa muda dan pertengahan umur. Dalam tahapan ini merupakan masa di mana perubahan secara fisik serta tanda seks sekunder sudah berada pada puncak. Masa ini dialami pada rentang usia 18-30 tahun. Perubahan hormonal akan terjadi pada wanita di masa pertengahan umur, di mana fungsi seksual akan mengalami penurunan, sehingga akan terjadi perubahan secara fisik, yaitu adanya penurunan hormon estrogen, mengecilnya payudara, serta penurunan fungsi jaringan vagina, produksi cairan vagina menurun, sampai pada terjadinya penurunan respons. Sedangkan pada lelaki, akan terjadi pengecilan ukuran penis dan kurangnya produksi cairan sperma. Secara psikososial, pada masa ini sudah dilakukannya hubungan intim, membangun rumah tangga, serta memiliki buah hati yang berdampak pada berubahnya peran. Kemudian pada masa tua, pada tahapan ini merupakan akhir dari tahap perkembangan seksual, di mana seorang wanita akan benar-benar mengalami penurunan fungsi seksual seperti terjadinya pengecilan pada alat genitalia, perubahan pada jaringan payudara, produksi cairan vagina menurun, serta menurunnya kemampuan orgasme pada seorang wanita. Begitu pula pada laki-laki akan menurunnya produksi sperma, menurunnya kemampuan orgasme, keterlambatan dalam mencapai puncak kenikmatan, serta akan terjadinya pertambahan ukuran kelenjar prostat. Kemudian faktor yang mempengaruhi seksualitas terdiri dari 3 faktor, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Untuk faktor biologis terdapat usia. Pandangan remaja yang berada pada usia lebih muda memiliki pandangan lebih positif terhadap konteks seksualitas. Kendati demikian, semakin meningkatnya pengalaman seksual individu, maka akan menurunkan hal negatif terkait dengan masalah seksual. Keyakinan akan konsep diri seksualitas juga semakin berkembang dengan baik seiring waktu, yang diikuti oleh penurunan kecemasan seksual. Semakin positif konsep diri seksual yang berkembang, maka akan mempengaruhi perilaku individu di masa depan. Oleh sebab itu, semakin bertambahnya usia individu, maka semakin positif perkembangan seksualitasnya. Kemudian, jenis kelamin. Penelitian menemukan seorang pengalaman pertama seksualitas pria memiliki orgasme yang lebih menyenangkan daripada wanita. Wanita seringkali percaya bahwa pengalaman seksual pertama mereka dipaksakan. Hal ini berdampak pada identitas diri mereka, serta pada pengalaman seksual akan dating. Sebaliknya, wanita memiliki kecenderungan sikap dan perilaku yang terkesan menghindari perilaku seksual daripada pria. Namun, wanita memiliki persepsi romantis dan terlihat menarik secara seksual. Kendati demikian, pria memiliki dimensi eksplisit seksualitas lebih tinggi dalam daya tanggap dan pengalaman seksual. Kemudian masih di faktor biologi, yaitu status pernikahan. Konsep diri seksual yang positif termasuk seluruh perilaku dan pengalaman seksual akan ditemui pada pasangan yang telah menikah. Kecenderungan akan memiliki kecemasan pada level ringan hingga berat ditemui pada mereka yang belum pernah menikah. Selain itu, mereka juga kurang asertif secara seksual, lebih memantau diri secara seksual, dan lebih takut dan cemas akan seks daripada orang yang sudah menikah. Kemudian disabilitas. WHO mendefinisikan disabilitas sebagai cedera fisik atau psikologis pada individu yang menghalangi mereka untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan seksual. Pria maupun wanita dengan disabilitas dapat mempengaruhi harga diri dan kecemasan seksual mereka.
Kemudian, infeksi menular seksual. Penelitian menunjukkan bahwa PMS atau penyakit menular seksual seperti herpes genital dan human papilloma virus berdampak negatif pada seksualitas individu. Individu yang terinfeksi penyakit seksual dapat berdampak pada berbagai aspek konsep seksual, seperti ketakutan, kecemasan, hingga depresi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor psikologi. Yang pertama, citra tubuh. Citra tubuh yang buruk sering dikaitkan dengan penurunan harga diri dalam komunikasi interpersonal, terutama dalam hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Penilaian individu terhadap tubuhnya dapat mempengaruhi preferensi dan pengalaman seseorang selama aktivitas seksual. Yang kedua, riwayat pelecehan seksual. Individu dengan riwayat kekerasan seksual menunjukkan persepsi seksual terhadap masalah seksual. Reaksi seksual dengan paksaan dan pelecehan dapat menimbulkan emosi negatif seperti rasa bersalah, malu, marah, sedih, dan frustasi. Kemudian, kesehatan mental. Konsep diri seksual pada pasien dengan depresi berubah karena penurunan hasrat, harga diri rendah, perasaan tidak mampu dan tidak berharga secara seksual. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pasien depresi lebih aktif secara seksual daripada pasien skizofrenia karena penurunan gairah seks selama fase akut penyakit. Mereka merasa tidak mampu yang dapat mencegah mereka membangun kualitas seks. Dan yang terakhir, faktor sosial. Yang pertama, faktor keluarga dan teman sebaya. Pendidikan seksual pertama didapatkan dalam sebuah keluarga di mana orang tua sebagai guru yang menginformasikan mengarahkan pengetahuan akan seksualitas sebagai bentuk identitas diri anak-anak mereka. Orang tua dan teman sebaya adalah sumber informasi terpenting tentang seksualitas dan kemungkinan dari mereka juga akan memperluas pemahaman seksualitas. Yang kedua, media sosialisasi. Media sosial merupakan pencarian terbanyak yang digunakan remaja dalam mendapatkan informasi terkini seputar seksualitas. Namun, di sisi lain seperti gambar, video, maupun kata-kata yang diperoleh melalui media juga dapat meningkatkan prevalensi aktivitas dan pengalaman seksual. Baiklah, itulah video mengenai konsep seksualitas. See you on the next video. Bye!